Setiap kali ada selir yang melayaninya, Kaisar diam-diam akan memasukkan obat ke dalam teh agar selir itu memeluk bantal dan berhalusinasi memiliki hubungan yang harmonis dengan Kaisar. Akibatnya, meskipun memiliki 3.000 selir cantik, Kaisar belum juga memiliki keturunan namun, Kaisar terus-menerus menikahi selir baru. Untuk menutupi aibnya yang tidak kompeten hari ini, demi merebut kembali 400.000 pasukan dari tangan Jenderal Besar Chu Xiu. Untuk memperkuat pemerintahannya, Kaisar terpaksa mengangkat Putri Jenderal Besar sebagai permaisuri. Ketika Kaisar melihat sendiri lukisan permaisuri, dengan bulu hidung yang lebat dan hitam, dan tahi lalat di wajahnya yang bagaikan dihiasi bintang-bintang, mana mungkin ini seorang wanita? Ini seperti menikahi Li Kui sebagai permaisuri. Seketika itu membuat Kaisar berniat untuk membunuhnya. Namun, pengawal hanya bisa menasihati Kaisar untuk melihat gambaran besar dan belajar bersabar. Bagaimanapun juga, ayah permaisuri memegang 400.000 pasukan. Selain itu, permaisuri tumbuh besar di perbatasan barat laut. Tidak heran jika wataknya blak-blakan seperti pria, bahkan penduduk setempat menggunakan lukisannya sebagai dewa pintu. Untuk mengusir roh jahat mendengar ini, Kaisar membayangkan gambaran yang begitu menakutkan. Membuatnya ingin sekali membenturkan kepala ke dinding. Pada saat ini, Kaisar mendapat ide cemerlang. Mengapa tidak melimpahkan kesalahan atas kematian permaisuri kepada musuh bebuyutannya, Pangeran Yongan? Biarkan Jenderal Besar yang memegang pasukan, dan Pangeran Yongan saling membunuh. Sementara dia sendiri duduk manis melihat harimau berkelahi dan menjadi pemenang akhir. Setelah berkata demikian, dia membawa pedang untuk membunuh permaisuri. Pada saat yang sama, permaisuri sedang memandangi lukisan Kaisar sambil memaki-maki. Dia marah karena Kaisar tidak hanya jelek, tapi juga terlalu percaya diri. Aku, permaisuri ini, secantik bunga, mahir berkuda dan memanah. Bagaimana bisa aku membiarkan bajingan tua seperti Kaisar mendapatkanku? Apalagi bermimpi merebut 400.000 pasukan ayahku. Kemudian, dia mengeluarkan obat tangisan pria perkasa saat malam pertama. Selama Kaisar meminum obat ini, kakinya akan menjadi lumpuh dan seluruh tubuhnya lemas. Dengan begitu permaisuri dapat dengan mudah mengebirinya. Pada saat itu, dia akan mengangkat putranya naik tahta dan merebut kekuasaan Kaisar. Tiba-tiba, dua bayangan hitam muncul. Permaisuri merasakan bahaya dan segera memadamkan lampu. Segera setelah itu, pengawal kekaisaran mulai bertarung dengan dayang-dayang. Setelah beberapa jurus, pengawal itu menjadi curiga. Bagaimana bisa ada ahli bela diri sehebat ini di sisi permaisuri? Kaisar tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan langsung menyerang permaisuri dengan pedangnya. Tak disangka, permaisuri melesat dengan jurus gunung Tai menekan dari atas. Hampir membuat Kaisar tidak berdaya. Sebelum Kaisar sempat menyerang, tombak rumbai merah permaisuri sudah menancap di pilar di samping Kaisar. Bukan karena permaisuri berbelas kasih. Kalau tidak, Kaisar pasti sudah berpulang ke surga. Bocah licik, cepat sebutkan namamu. Kami atas perintah Pangeran Yongan datang khusus untuk mengambil nyawa Nona Jenderal. Kaisar yang tidak terima, kembali bertarung dengan tangan kosong melawan permaisuri. Jelas bukan tandingannya. Kaisar menerima pukulan telak dari permaisuri. Kaisar yang terluka tahu dia bukan tandingannya dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Melihat si pembunuh melarikan diri, dayang itu ingin mengejarnya tetapi dihentikan oleh permaisuri Nona Jenderal. Mereka adalah orang-orang Pangeran Yongan. Apa kau pernah melihat pembunuh bayaran bertopeng yang berkoar-koar menyebutkan identitasnya? Ini artinya apa? Artinya apa? Artinya mereka kurang teliti. Setelah itu, Kaisar yang gagal membunuh hanya bisa menerima untuk menikahi permaisuri mengenakan gaun pengantin. Permaisuri diam-diam merencanakan cara untuk mengebirinya dan mempertahankan 400.000 pasukannya. Sementara itu, Kaisar yang tidak bisa menerima permaisuri yang seperti Li Kui juga merencanakan cara membunuh dengan tangan orang lain untuk menyingkirkan permaisuri. Saat ini, permaisuri jelas merasakan antusiasme Kaisar saat memegang tangannya. Permaisuri tidak mau memanjakannya dan membalasnya dengan remasan yang kuat. Kaisar benar-benar tidak bisa menandingi kekuatan permaisuri dan segera menarik tangannya kembali. Pada saat ini, seorang Kasim datang melapor bahwa selir mulia Jia sakit parah, meminta Kaisar untuk menjenguknya. Dan Kaisar benar-benar meninggalkan permaisuri yang baru dinikahinya untuk langsung menjenguk selir mulia Jia yang sedang sakit. Dia tidak tahu bahwa Kaisar sengaja membuat permaisuri cemburu, agar permaisuri dan selir mulia Jia bertarung tidak peduli siapa yang mati. Pada akhirnya Kaisarlah yang akan diuntungkan namun, hasilnya sangat mengejutkan Kaisar.
bukannya membuat permaisuri cemburu dan bertarung. Sebaliknya, mendengar Kaisar menginap di Istana Selir Mulia Jia, justru membuatnya sangat senang dan langsung tidur lebih awal karena lelah. Hal ini membuat Kaisar marah dan membawa obat kuat untuk memberi pelajaran pada permaisuri segera setelah itu. Permaisuri yang baru saja akan tidur menerima kabar bahwa Kaisar datang. Bukankah dia ada di tempat Selir Mulia Jia? Menjalani 2 pertunjukan dalam 1 malam, ya? Entah sudah bersih-bersih atau belum. Ini seperti tulang yang sudah dimakan orang lain lalu dimuntahkan. Tidak mungkin aku memungutnya lagi dan menjilatnya, kan? Kalau begitu, jika Anda merasa jijik, Nyonya, pelayan tidak akan membawakan araknya. Tidak perlu, sudah terlanjur di sini. Biarkan aku melihat kehebatan tangisan pria perkasa ini. Ketika permaisuri hendak menyalakan lampu, dia diingatkan oleh Kasim bahwa Kaisar punya kebiasaan aneh. Dia tidak suka menyalakan lampu pada malam pertama tanpa disadari. Ini justru sesuai dengan keinginan permaisuri nanti saat akan mengebirinya. Dia tidak ingin melihat wajah bajingan tua itu yang akan membuatnya mual. Untung saja tidak ada lilin yang menyala. Jika aku melihat wajah penjagal itu, aku takut akan mimpi buruk saat tidur malam nanti. Aku belum minum arak pernikahan denganmu. Kebetulan, kita bisa melakukannya sekarang. Baik. Permaisuri dan aku benar-benar sehati, ya. Setelah meminum pil pembangkit gairah ini, permaisuri akan sendirian di ranjang, dan salah mengira bahwa aku sangat mencintainya. Nantinya, aku hanya perlu sedikit memprovokasi di harem, dan bisa membuat mereka saling bertarung sampai mati demi merebut perhatianku. Bagus sekali.